Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu dan rahmatmu bagi kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami, Engkaulah perisai kami, Engkau juga terus memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Kami bersyukur dan kami mengucap syukur oleh karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu ada bagi kami. Kini kami akan membaca firman-Mu. Kami merindukan dari firman-Mu, kami mendapat kekuatan dan penghiburan. Oleh karena itu biarlah Engkau bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman pada saat ini. Dan kami berdoa memohonkan berikanlah kami sikap hati yang benar, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang Engkau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ayat 5 lagi. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya, ketika kita membuka hati menerima Tuhan Yesus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita adalah anak-anak Allah. Tapi bagian lain mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba tuntunannya. Nah, sebagai umat Allah, sebagai anak Allah, ini bicara soal hubungan. Ini bicara soal persekutuan. Kalau bicara tentang hubungan atau persekutuan, tandanya ada komunikasi, ya toh? Bapa bicara kepada anak, anak bicara kepada Bapa. Nah, demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu berarti Allah berbicara kepada kita. Asal kita baca bukan sebagai buku-buku biasa saja, tetapi kita baca Alkitab sebagai firman Tuhan. Kita merenungkan Allah bicara kepada kita secara pribadi. Memang tantangan bagi orang-orang yang sekolah teologi ya, bagi mahasiswa teologi ya, baca Alkitab untuk pelajaran. Nah, makanya saya merindukan selalu kalau saya mengajar, kamu baca Alkitab, baca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Memohon Tuhan bicara secara pribadi. Jadi tidak bisa kita pisahkan. Kalau di gereja kita dengar firman Tuhan, baca Alkitab dalam rangka sebagai firman Tuhan. Kalau belajar itu dalam rangka mempelajari isi otak. Salah. Jadi Allah bicara kepada kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Kemudian kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Saudara-saudara, kadang-kadang kita seperti firman Tuhan minggu lalu, sekalipun kita bersama dengan Tuhan, itu tidak jaminan bahwa tidak ada masalah. Ya, bersama Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Nah, kadang-kadang kita memiliki pergumulan-pergumulan yang sangat berat, yang begitu menghimpit, begitu menyesakan dada, begitu membuat kita berkeluh kesah dengan pergumulan-pergumulan itu. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam kondisi seperti itu? Kita berdoa. Dalam pembacaan kita, Daud, jadi bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini adalah bicara tentang pribadi Daud yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan ketika dia punya pergumulan, persoalan, tantangan, dia selalu berdoa. Nah, isi doanya dalam Mazmur 86 kalau kita membaca itu luar biasa, menunjukkan kedekatan dia dengan Tuhan. Saudara-saudara, di tengah pergumulan, di saat kesesakan, tertindih beban berat, persoalan, permasalahan atau tantangan menimpa kehidupan kita, kita harus berdoa. Kita datang dan kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, berdasarkan doa permohonan Daud dalam Mazmur 86 ini, kita akan melihat
4 alasan mengapa kita harus berdoa. Dan 4 alasan ini kita lihat dari sisi Allah. Yang pertama, alasan pertama mengapa kita harus berdoa. Yang pertama karena Tuhan mau mendengar. Nah, kata kunci di sini bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan mau mendengar. Ayat 1 dan ayat 6. Ayat 1 dikatakan begini. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Nah, ketika Daud berdoa seperti itu, dia memberikan alasan. Sebab sengsara dan miskin aku, dan dia katakan kepada Tuhan, sendengkanlah, miringkanlah telingamu. Karena dia yakin, dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mendengar dia. Ayat 6. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Ungkapan-ungkapan Daud dalam doa ini, dia katakan karena dia yakin bahwa Tuhan mendengar dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pergumulan kita, ada persoalan kita, yaitu apakah ketika kita berdoa, apakah kita mencurahkan isi hati kita, kita yakin Tuhan dengar atau tidak? Saudara-saudara, kita harus memiliki keyakinan itu. Saya mau menyampaikan doa pergumulan saya kepada Tuhan, karena Tuhan dengar doa saya. Coba kadang-kadang saya berpikir begini. Saya juga baru tahu kalau di WA itu ada status. Dan saya baru 1 kali mungkin, saya tidak tahu status itu apa. Ibu dengan Billy bicara status, ini apa itu? Nah, di status-status kadang-kadang ada orang mencurahkan isi hatinya, toh? Mungkin berbagi kepada sesama teman untuk supaya didoakan. Nah, tujuannya kita taruh itu di Facebook status apa? Supaya dapat perhatian orang, kan? Tetapi kita lebih yakin bahwa Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan mendengar kita. Jadi keyakinan utama pertama yang harus ada, dan juga merupakan alasan mengapa kita berdoa, karena Tuhan dengar. Tuhan memperhatikan. Itu yang pertama. Saudara-saudara yang saya kasih tahu Tuhan, sebagai gembala, Tuhan selalu sigap mendengar seruan domba-dombanya. Sebagai Bapa, Tuhan selalu siap mendengar suara anak-anaknya. Ini sebagai, jadi dia menggembalakan sambil biasa tongkat ketuk-ketuk di tanah. Kalau di lembah kekelaman atau gelap, kan domba itu matanya buram, jadi dia kasih bunyi tongkatnya, tok, tok, tok. Tapi mungkin sambil dia bersuara. Apakah suaranya bersiul kah atau apakah? Tapi ada seorang hamba Tuhan bilang katanya, nah, jadi domba dengar. Dan ketika domba menjerit, gembala dia siap, dia bilang, kenapa? Saya juga beternak. Ketika domba-domba di belakang mulai berteriak, wah ini macam berkelahi, cepat-cepat saya lari ke belakang. Ada apa ini? Ada persoalan apa ini di kandang? Ini Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus memiliki keyakinan penuh karena dia jawab doa kita. Dia mendengar doa kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita perhatikan di ayatnya yang kedua. Yang kedua, karena Allah mau memelihara. Kita berdoa karena Allah mau memelihara. Ayat 2 dikatakan begini. Peliharalah nyawaku. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki keyakinan seperti ayat 13. Kita lihat, ayat 13 dikatakan begini. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Artinya apa? Kita harus memiliki pemahaman Allah memelihara kita, hidup mati ada di tangan Tuhan. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Nah, keuntungan kita orang-orang percaya yang sudah yakin dengan keselamatan, kematian adalah apa? Adalah pintu gerbang menuju ke surga. Bagi Paulus dia bilang adalah suatu keuntungan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ingin hidup dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Pahami dulu bahwa Allah memelihara kita dan hidup mati ada di tangan Tuhan. Seruan selamatkanlah aku juga merupakan seruan yang berkaitan dengan hidupnya yang terancam. Daud kan ini seorang pahlawan perang. Banyak orang yang tidak suka juga. Bahkan ada anak-anaknya yang memberontak. Nyawanya terancam. Dan dia percaya bahwa Tuhan memelihara dia. Kembali ke Mazmur 23. Dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ayatnya yang ketiga dan 4. Aku tidak takut bahaya sebab engkau
menjagaku, besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dia dengar, tetapi dia juga pelihara. Dia melindungi kita. Dia membentengi kita. Lagu Engkaulah perisaiku. Sehingga kalau kita melakukan apapun, kita bergumul dan berdoa, dan setelah di saat kita berdoa, kita berpikir, Tuhan mendengar. Tetapi dia punya maksud-maksud baik bagi kita. Dia memelihara hidup kita. Lagu-lagu tadi mantap ya. Bapa Engkau baik, betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena dia pelihara kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berdoa? Pertama, karena Allah mau mendengar, karena Allah mau memelihara. Yang ketiga, karena Allah mau mengasihi kita dan memang mengasihi kita. Saudara-saudara, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-15 itu jelas. Ayat 3 dikatakan, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku. Tetapi di dalam ayat 2 bagian B, sebab aku orang yang kau kasihi. Kita berdoa kepada Tuhan karena kita dikasihi oleh Tuhan. Ayat 15 ditegaskan lagi, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudara, kita berdoa bukan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi saya tanya misalnya begini, kenapa kita harus berdoa? Karena saya mengasihi Tuhan, saya berdoa. Salah. Saya berdoa karena Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan mengasihi saya berdoa. Dan dia dengar saya, dia memelihara saya, dan dia mengasihi saya. Ini keyakinan yang dimiliki oleh Daud. Mari saya ajak kita melihat nama-nama Tuhan dulu di bagian ini. Kita lihat, diungkapkan dalam ayat yang ke-1, Tuhan dengan huruf besar semua. T-U-H-A-N, Tuhan. Itu dari kata Yahweh, YHWH. Yang menegaskan tentang dia selalu ada. Dia ada, dia selalu ada. Dia tidak pernah tidak ada. Dia maha hadir. Juru selamat. Tetapi kata yang kedua yang digunakan ayat yang ketiga. Apa? Allah. Engkau adalah Allahku. Engkau adalah Elohimku. Engkau adalah, Elohim itu berkaitan dengan kemahakuasaan Allah. Engkau yang berkuasa, Engkau yang maha kuasa. Tetapi kata yang ketiga itu adalah, kasihanilah aku, ya Tuhan, Adonai. Adonai itu artinya dia yang adalah Tuhan, kita adalah budak. Dia yang superior yang menguasai, kita yang inferior yang dikuasai. Artinya apa? Ketika kita memahami bahwa Tuhan mengasihi kita, siapa kita? Kan? Kita bukan siapa-siapa, tapi Dia kasihi kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Refnya, siapakah aku ini Tuhan? Jadi ketika kita menaikkan doa kita percaya Dia mengasihi kita dan kita berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Siapakah aku ini Tuhan, ketika Engkau melihat kehidupanku seperti ini, Engkau ubahkan. Siapakah kita ini sehingga Allah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, menggantikan kita, mencurahkan darahnya bagi kita. Yesus Kristus rela mati karena siapa kita? Karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, Allah rela memberikan anaknya yang tunggal karena Dia mengasihi kita. Dan ketika kita berdoa, masa Dia tidak mau lihat kita? Paling tidak kita harus pahami, Dia dengar kita, Dia memelihara kita, tapi kita adalah sasaran kasih-Nya. Yesaya 43:4 dikatakan, sesungguhnya engkau berharga di mataku, di mata Tuhan, dan aku ini mengasihi engkau. Banyak ayat Alkitab yang menegaskan Allah mengasihi kita. Jadi kita berdoa bukan karena kita mengasihi Allah, tapi karena Allah mengasihi kita. Maka kita datang kepadanya, curhat kepadanya. Kita percaya kepadanya karena Dia mengasihi kita. Yang keempat, karena Tuhan mau kita bersuka cita. Karena Tuhan mau kita bersuka cita. Kita berdoa karena Tuhan mau kita bersuka cita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini luar biasa ya bagian-bagian firman Tuhan di kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat. Di sini Tuhan mau kita bersuka cita. Di dalam perjanjian baru juga seperti itu. Dan memang secara kesehatan,
Sukacita, kegembiraan akan menghasilkan imun, ya toh? Membuat kita sembuh, dikatakan menyegarkan tulang-tulang. Kalau tidak bersukacita, tulang-tulang segar bagaimana? Aduh, rasa loyo terus. Kenapa saya mau keluar lagi itu? Aduh, saya melakukan ini tidak bisa dan sukacita hilang. Waduh, coba bangun pagi kita langsung bersukacita, senyum. Pas bangun pagi, kalau ada istri ke suami lihatnya, oh puji Tuhan, ada ini. Tapi kalau tidak, oh Tuhan kapan nih? Atau kalau ada adik-adik bangun puji Tuhan, oh lihat matahari. Saudara-saudara yang saya katakan, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau kita bersuka cita. Itu yang keempat. Kenapa kita berdoa? Karena Tuhan mau kita bersuka cita. Ayat yang keempat sampai 5 dikatakan, buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamu lah Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Jadi saudara, mengapa kita harus bersuka cita? Tuhan mau kita bersuka cita karena Tuhan adalah sumber sukacita. Yang kedua, Dia baik dan suka mengampuni. Saya tadi pagi merenungkan firman Tuhan ini, saya duduk di teras sambil lihat keadaan di sekitar, saya lihat tanaman-tanaman. Kemudian saya berpikir begini, kok saya dikasihi oleh Tuhan ini, kenapa ya? Dia mengasihi saya. Saya mulai berpikir tentang kehidupan saya. Saya tidak pantas, tidak layak dikasihi. Tetapi Tuhan mengasihi. Dia baik, Dia suka mengampuni. Dan dikatakan begini, Dia berlimpah kasih setia. Nah kalau kita tahu bahwa Tuhan berlimpah itu artinya apa? Banyak, terbuang-buang. Berlimpah kasih setia, karena Dia mau kita bersuka cita. Jadi saudara, sederhana. 4 alasan mengapa kita harus berdoa dikala kita berkesusahan, dikala kita mengalami tekanan, dikala kita ada dalam kesesakan. Kita berdoa saja. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena apa? Ada 4 alasan berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan mau dengar kita. Yang kedua, karena Tuhan mau memelihara kita. Yang ketiga, karena Tuhan mengasihi kita. Dan yang keempat, Tuhan mau kita bersuka cita. Kalau seperti Pak Barnabas bilang minggu lalu, ada singkatannya begini: dengar, pelihara, kasihi, dan sukacita. Dengar, Tuhan mendengar dong. Pelihara, kemudian kasihi, dan yang ketiga sukacita. Tuhan berkati kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Pergumulan, persoalan, tantangan, kesesakan mungkin saja ada dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur karena melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini kami ditantang, kami diajak, kami didorong untuk selalu berdoa dalam setiap kesempatan atau setiap saat, karena Engkau Tuhan, Engkau yang selalu dan mau mendengar, Engkau yang mau memelihara kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau kami bersuka cita. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami membutuhkan Engkau ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus sebagai bukti kasih Allah yang telah mati di kayu salib. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Delphi.